وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib mengangkat sebuah tema, sebab kemunduran umat Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang unggul. Agama Islam adalah agama yang tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang mampu mengungguli agama Islam tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ataupun hasan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu tinggi, Islam itu unggul, dan tidak ada satupun yang dapat mengungguli. Tidak akan pernah ada agama manapun yang dapat mengungguli, yang lebih unggul, lebih istimewa dari ajaran al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keunggulan agama Islam ini menunjukkan bahwa agama Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang paripurna, ajaran yang sempurna, yang tidak perlu dikurang atau ditambah karena telah tidak sesuai dimakan, usang dimakan oleh zaman, tidak perlu. Begitu juga ketinggian dan keagungan Islam itu, karena ajaran Islam adalah ajaran yang relevan, ajaran yang munasib, ajaran yang sesuai sepanjang zaman dan tempat, dimanapun, kapanpun, bagi siapapun, maka Islam sesuai, layak, dan pantas bagi mereka. Ajaran Islam pantas dan layak dan pantas sesuai untuk orang Arab, sesuai juga untuk orang Afrika, sesuai juga untuk orang-orang di Asia. Sama, itulah di antara keistimewaan dan keunggulan ajaran Islam. Di samping itu, ma'asyiral muslimin, Islam selain keunggulannya adalah disebabkan karena ajaran Islam, ajaran yang syumul, yang punya syumuliyah, yang universal, yang mencakup segala aspek, baik terkait urusan dunia, urusan akhirat, baik perkara yang dianggap kecil oleh manusia hingga perkara yang dianggap besar oleh manusia. Bahkan urusan memakai sendal pun semua dibahas, ada contoh dan aturannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan urusan salat, beribadah dan akidah, bahkan urusan keluar masuk kamar mandi pun ada aturan dan contoh dalam ajaran ini. Maka inilah jamaah sekalian, Islam adalah ajaran yang sempurna, yang paripurna, relevan, dan ajaran yang universal. Itu menunjukkan Islam ajaran yang sangat unggul, punya keistimewaan yang tidak bisa ditandingi dengan ajaran siapapun. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, agama Islam, agama yang sangat unggul, agama yang termulia, agama yang teristimewa, agama yang terbaik. Umatnya pun disebutkan dalam Al-Quran menjadi umat yang terbaik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kuntum khairu ummatin." Kalian wahai manusia, wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, wala tahinu, janganlah kalian merasa rendah, merasa hina, wala tahzanu, jangan pula kalian merasa bersedih. Kenapa? Wa antumul a'laun, kalian itu tinggi, ajarannya tinggi, ajaran istimewa, umatnya pun istimewa, umatnya pun unggul dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti ajaran Allah dan contoh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Namun jika kita lihat fenomena dan fakta secara global umat Islam pada hari ini, per hari ini, ma'asyiral muslimin, maka umat Islam hari ini tidak seperti yang tadi telah disampaikan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hari ini umat Islam diintimidasi, hari ini umat Islam dibantai di mana-mana. Kita lihat Palestina sebagai contoh yang terbaik. Bahkan di negara kita yang mayoritas Indonesia pun, di mana tempat umat Islam hari ini, seakan-akan umat Islam ketinggalan, ma'asyiral muslimin. Yang jadi pertanyaan, apa sebabnya? Ayat Quran atau hadiskah yang salah, atau manusianya atau umat Islam itu yang salah?
Inilah jemaah sekalian yang menjadikan sebab kenapa umat Islam hari ini mundur, kenapa umat Islam ini menjadi hina, menjadi budak di negerinya, mati kelaparan di negeri yang kaya raya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakallah. Maka jika kita melihat kembali kepada hadis atau ayat yang tadi sama-sama kita dengar, satu contoh ayat yang di mana Allah menjelaskan, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kalian pernah merasa hina, merasa lemah, jangan pula kalian merasa sedih, antumul a'laun, karena kalian itu tinggi di atas umat-umat yang lain. Kalian itu tinggi manusia di atas umat-umat yang lain. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi syaratnya in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul menjadi mukmin yang sejati, menjadi muslim yang hakiki, betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya, bukan hanya dalam salatnya, bukan hanya dalam haji dan puasanya, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari tidur sampai tidur kembali. Jika dijalankan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya, niscaya kalian akan menjadi unggul, umat yang tidak pernah dikalahkan oleh umat-umat yang lain dan oleh siapapun. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara faktor-faktor kenapa umat Islam hari ini tidak sebagaimana yang difirmankan dan disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, itulah yang menjadi kita umat Islam ini menjadi hina. Belum lagi jika kita lihat ma'asyiral muslimin, bahwa umat Islam ini sesungguhnya disiapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebagai ahli ibadah. Umat Islam ini bukan hanya ibadah untuk dirinya sendiri, baik saleh untuk dirinya sendiri, tapi umat Islam ini disiapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai muslih, sebagai mughayyir, sebagai pembaharu, sebagai orang-orang yang mengadakan pembaharuan, sebagai naib dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penerus kerja dan tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama dan menjadi keyakinan kita bersama bahwa Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah itu Allah tidak pernah mengutus nabi dan rasul, dan kita semualah yang jadi penerus dakwahnya dan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Yusuf Allah taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku, sampaikanlah kepada umatmu, hadhihi sabili. Ini adalah jalanku, kata Rasulullah. Apa jalannya Rasul? Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Aku mengajak kepada manusia kepada Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, dengan penuh basirah. Basirah ini adalah ilmu, basirah itu adalah keyakinan. Ana wa manittaba'ani, dan tanggung jawab mengajak manusia kepada Allah, berdakwah, menyampaikan agama ini adalah tanggung jawabku, kata Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Wa manittaba'ani," dan setiap orang-orang yang mengikuti aku, yakni yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kaum muslimin atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada ayat yang tadi di atas surah Ali Imran dikatakan sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Kenapa? Karena umat ini dijadikan penerus dakwah kerjanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat. Karena apa? Linnas, ukhrijat linnas, dikeluarkan kalian untuk manusia, untuk mengajak manusia kepada Allah, memberikan manfaat pada manusia. Wa ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak manusia kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka jika tugas ini tugas yang begitu mulia, yang dengannya lah kita semua umat ini diberikan laqab gelar oleh Allah taala dengan sebaik-baik umat, khairul ummah. Karena apa? Punya tanggung jawab yang besar. Begitupun sebaliknya, jika kita tinggalkan jemaah sekalian, maka kita akan menjadi hina. Doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Jika kalian tidak menjalankan
tugas kalian mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Au yusikanallahu yabasu alaikum iqaban minhu. Hampir-hampir segera Allah akan turunkan azab kepada kalian. Summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah dan doa kalian tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi jamaah sekalian. Hari ini umat Islam hidupnya masing-masing egois, tidak peduli dengan kanan kirinya. Ya, saya sudah ke masjid, cukup. Saya sudah ngaji, cukup. Padahal tidak, ma'asal muslimin. Ngajinya kita belum cukup sebelum kita membawa orang lain, anak istri kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, teman-teman kita juga sama-sama menjadi orang baik sebagaimana kita. Itulah tugas umat ini. Dengan itulah umat ini menjadi baik. Jika kita tinggalkan jemaah sekalian, maka umat ini kembali menjadi umat yang terhina. Kembali menjadi umat yang akan diombang-ambing, dipermainkan oleh umat-umat yang lain, sebagaimana diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan datang satu masa nanti umat manusia, umat Islam begitu banyak, tapi umat manusia tidak punya kuasa. Dia seperti kotoran, dia seperti makanan yang di meja menjadi rebutan, dia seperti kotoran yang ada di laut. Busa yang ada di laut diombang-ambingkan ke sana kemari. Kenapa? Karena umat Islam hari ini tidak berpegang prinsip, tidak menjalankan tugasnya bukan hanya sebagai ahli ibadah, tapi sebagai dai, pengganti dan penerus dakwah dan risalahnya Nabi kita dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua mampu menjalankan tugas sebagaimana yang diembankan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Ballighu ani walau ayah." Sampaikan kepada umat yang kalian ketahui yang benar-benar datang dari aku, yang betul-betul kita pahami itu datang dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya, dan kita paham, kita harus wajib menyampaikan kepada orang lain. Itulah bentuk kewajiban dan bentuk kebutuhan kita kepada umat. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua dan Allah membimbing kita semuanya di jalannya dan kekuatan untuk menjalankan seluruh perintah agama dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.